Lutfi mana Lutfi ya? Lu sinyalmu angel lu. Halo. Halo, halo. Sinyalmu angel ta? Lu sinyalmu angel. Halo Fatin. Lutfi sinyalnya susah ya. Halo. Lu sinyalmu angel lu. Iya. Kedengeran nggak? Kedengeran tapi kadang gue keluar-keluar sendiri. Oke. Iya, makanya. Ini udah agak lancar. Udah lancar ini. Hai, selamat malam semuanya yang menonton. Lagi Langsung ngapain video? lagi konsentrasi penuh ini. Mau Oh gitu. iya mau bertempur. What? Bentar ya, dong. Yoi. Weh, mau tanya ini belum dimulai, weh. Mau tanya Diki. Anak mana yang baik Diki. Mau tanya apa Dik Oh, kamu? Diki mau tanya apa itu? belum aja kita mulai udah nanya, Dik. Oh alah. Cakep bener nih orang. Emang video cakep banget. Siapa Fatin yang cakep? Gak ada yang cakep. Cantik semua ini. Gak jelas kan. Kita santai aja ya guys. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja kok. Jadi topiknya tuh seperti yang di
yang di terima kasih love-nya. Topiknya seperti yang di flyer, yaitu mengenai moderasi beragama berbasis kewalisongoan. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai tentang hal ini, karena kita juga sebetulnya nggak paham banget ya Do tentang ini, tapi kita coba aja ngobrol. Sebenarnya aku juga kurang materi sebenarnya. Ya. Yang penting mencobalah. Deg-degan deh. Ya. Nggak sabar mau bahas-bahas Wali Songo. Ini keren emang kamu. Oke, jadi mengenai moderasi beragama sendiri itu merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi istilahnya banyak namanya agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Terutama agama itu sangat kental di Indonesia, bukan hanya Islam, tapi juga Halo Mas Marcel. Mas Marcel ini dari kampus Unisbank ya ini. Jurusan apa Mas? Lut, sinyalmu Lut, gak aman Lut. Sinyalmu Lut, putus-putus Lut. sorry guys. Halo. Tak jelasin dulu aja Pak. Apa? Tak jelasin sebentar dulu aja. Ya, terserah. Pokoknya kita nyambung aja, Do. Oke. Jadi di sini saya mau menerangkan sedikit teman-teman apa yang dimaksud moderasi beragama dalam tema kita. Moderasi saya paparkan dalam secara umum dulu ya apa yang dimaksud moderasi beragama di sini. Sebenarnya penguatan moderasi beragama di Indonesia sendiri ini saat ini dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, budaya, dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis, walaupun bukan negara berdasarkan agama. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia ini, sehingga tidak lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, moderasi beragama di sini juga penting untuk digaungkan dalam konteks global, di mana agama adalah bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Lalu, bagaimana cara kita memahami ajaran agama itu yang kemudian akan terwujud pada perilaku diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah diperlukan moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Agama sendiri teman-teman merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang maha sempurna. Namun cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tertentu, akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrim.
Sebenarnya teman-teman, kita sendiri paham bahwa semua sumber utama agama adalah teks yang berbentuk kitab suci di setiap agama masing-masing. Dan orang-orang suci yang mendapat risalah atau wahyu seperti nabi untuk disampaikan kepada umatnya manusia. Dalam memahami konteks ini, bisa saja seorang terjebak dalam pemahaman dua kubu ekstrim yang pada dasarnya sama-sama berlebih-lebihan. Satu kutub terlalu tertumpu pada teks itu sendiri tanpa melihat konteks tersebut yang memunculkan sikap konservatif maupun ultra konservatif. Sementara kutub lainnya terlalu bertumbuh pada otak dan nalar, sehingga dalam memahami suatu teks mengandalkan konteks dan mengakibatkan keluar dari teks itu sendiri. Kutub kedua inilah yang memunculkan pemahaman liberal. Kedua inilah yang memunculkan pemahaman liberal dan ultraliberal. Sebenarnya teman-teman ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama, yang pada hakikatnya ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada, dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya, memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks. Seperti itu. Kemudian, apa yang menjadi parameter atau tolak ukur teman-teman dari moderasi beragama sendiri, sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim. Kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, atau mengkafir-kafirkannya. Ya, contohnya seperti agama Islam mengkafirkan agama yang lainnya, itu sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Jadi, jika ada orang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama, namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan dalam beragama. Teman-teman, dalam konteks Indonesia sendiri, komitmen berbangsa harus ditegaskan kembali karena bagaimanapun juga kebutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Selain itu, penting juga teman-teman mengakomodasi ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan khazanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jikapun prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif karena agama tidak bisa dibawakan dengan cara kekerasan. Demikian teman-teman sedikit paparan dari saya. Mungkin akan ditambahkan Mbak Lutfi. Oke. Kok aku sumuk ya? Masuk nggak? Masuk. Oke, jadi mungkin dibahas ulang tadi ya mengenai moderasi beragama. Jadi moderasi beragama sendiri kan adalah sikap toleran dan rukun kita untuk mempersatukan bangsa gitu. Jadi kayak di Indonesia tuh kan kita kan berhidup dari berbagai suku, agama, ras dan lainnya. Kita ada orang Islam, ada orang Kristen, Hindu, Buddha, dan dimana kita di situ harus bersikap toleran antar satu individu di individu lainnya. Jadi misal ada kegiatan apapun ya kita harus selalu bisa toleransi kepada mereka gitu loh. Jadi agar tetap rukun dari persatuan ini kayak gitu. Terus ada 4 hal esensi sebenarnya yang menjadi moderasi beragama itu penting gitu loh. Yang pertama adalah yang eksklusif misalnya, padahal agama itu inklusif.
cara beragama yang segregatif, yang memisah-misahkan, padahal beragama itu integratif, seperti itu. Terus yang kedua juga mengenai disinyalir mengenai tafsir-tafsir keagamaan yang justru tidak bersadar, yang tidak menggunakan kaidah dasar dalam menerjemahkan agama, kayak gitu. Dan yang misalnya kayak jihad direduksi dengan makna yang hakikatnya kondisional, sangat situasional, lalu digunakan untuk kondisi damai secara umum, sesuatu yang bertolak belakang. Kemudian yang ketiga yaitu kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bersikap mengoyak dan merusak ikatan kebangsaan. Jadi kayak misal kita kayak politisi agama, penyeragaman terhadap hal yang beragama dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada kecenderungan bahwa ada pemahaman keagamaan, salah. Jadi moderasi agama itu diperlukan agar cara pandang, sikap keberagamaan kita bersifat moderat, tidak melebih-lebihkan. Jadi kita tetap ada di batasan yang normal, kayak gitu. Jadi yang dimoderasi bukanlah hanya agama, tapi cara kita untuk berislam atau cara kita untuk memahami agama lain. Kayak gitu sih teman-teman, karena kita juga nggak terlalu paham untuk menjelaskan di hal ini. Jadi mungkin kita penjelasannya untuk mengenai moderasi beragama itu sih. Jadi video. Sudah lu. Halo, Mas Vido. Halo, gimana? Ada sesi tanya jawab nggak? Boleh? Ini yang nonton berapa toh? 6. Silakan Iya. teman-teman, barangkali ada yang mau dipertanyakan dan didiskusikan. Pertanyaannya bebas aja sih, terserah mau tanya apa. Mas Vido udah punya pacar belum? Juga boleh. Ya Mas Vido. Jadi kita nggak formal-formal banget kok di sini. Santai aja. Mungkin teman-teman Dong, yang ada yang mau menambahkan atau bertanya, silahkan. Mas Vido lagi ngapain? Apa? Lagi ngapain? Istirahat loh, belajar. Gak percaya gitu rasanya saya. Sok banget aku ya. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Jadi pokoknya sederhananya moderasi beragama itu cara pandang atau sikap kita dalam menjalani atau melaksanakan aturan-aturan dalam agama yang hakikatnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan menebarkan kemaslahatan bersama. Seperti itu ya mungkin ya. Ya, jadi kayak pada Jadi, intinya tuh sebenarnya kita tuh seperti apa kita untuk bertoleransi dari agama yang satu ke agama yang lain untuk menjalin sebuah kerukunan kayak gitu. jangan terlalu ekstrim juga sama jika punya pandangan beda terhadap agama lain, mungkin seperti itu. Ya, jangan terlalu fanatik. Mungkin Yes, gitu ya. ya, jangan terlalu fanatik. Sewajarnya aja. Mungkin ada teman-teman dari yang nonton ini mau beranggapan lain, nanti kita omongin. Misal kalian moderasi beragama tuh sebenarnya gini loh. Nah, diceritain aja nanti kita obrolin. Jangan lupa live-nya di save di IGTV ya guys. Tuh do. Aduh, aku nggak tak save. Di save lah. Caranya gimana? Aku nggak paham. Nggak pernah live IG aku. Habis selesai kok. Nanti kalau udah kelar. Nanti kalau udah kelar kayaknya deh. Hmm.
Gimana ini? Nggak ada yang mau ditanyain apa? Tuh ada Adib, ada ada Cindy, ada Nindi, ada Lukman, dan ada Faik. Adip, Nindi, mungkin ada yang bisa dites kepada saya. Silahkan. Hai Lukman. Halo Ini Mas Mas Lukman. Lukman. Ini Mas Lukman yang kelompok kita toh? Iya. Mas Lukman ada yang mau ditanyain nggak Mas? Ngetes juniornya gini Mas. Wes, junior. Kita kan juniornya Mas Lukman ini. Iya benar. Gimana ini? Nggak ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau ditanyain ini, teman-teman, saudara semua. Siapa itu? Diki. Apa itu lu? Nah, untuk menyatukannya beda. Kementerian Agama kan ngasih tahu itu moderasi. Kenapa sih harus? Kenapa sih harus moderasi beragama? Kira-kira adakah saran yang lain? Mbak Lutfi mau ngasih pendapatnya? Lutfi mau ngasih pendapatnya? Ini ada pertanyaan. Mungkin saya coba jawab ya atas pertanyaan Mas Diki ini. Di negara ini kan banyak sekali ragam agamanya. Nah, untuk menyatukannya hampir tidak mungkin kan? Nah, untuk menanggapinya dari Kementerian Agama sendiri ngasih jalan tengah yaitu moderasi beragama. Kenapa sih harus moderasi beragama? Kira-kira adakah saran yang lain? Nah, jadi gini Mas Diki, menurut Pendapat saya nih, menurut pendapat saya yang saya tangkap, yang saya pelajari ini, kemungkinan nggak ada saran yang lain. Karena apa? Karena di sini yang dimaksud moderasi beragama itu kan di Indonesia yang agama yang disahkan itu kan ada 5 ya. Contoh seperti Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen. Kan ada 5 itu. Nah, kenapa harus moderasi beragama? Yang dimaksud di sini moderasi beragama ini yaitu mengambil ajaran peragama itu, kita ngambil inti sari dari agama itu dalam berhubungan dan bermasyarakat. Jadi yang dimaksud kementerian itu dalam mengambil jalan tengah yaitu mengambil setiap inti-inti sari dalam kitab suci masing-masing beragama itu yang berhubungan dengan bagaimana cara kita
bagaimana cara kita bersosialisasi kepada sesama masyarakat, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berperilaku, bertindak sesama masyarakat untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan kemajemukan dalam masyarakat. Karena kita tahu sendiri bahwa dalam kitab suci itu, contoh realisasi langsung dengan manusia. Lalu yang seperempat itu berhubungan dengan Tuhan, di mana dimaksudkan di sini secara langsung, yaitu kitab suci sendiri itu mengajarkan bahwa kita harus berhubungan dan bersosialisasi langsung, berinteraksi langsung dengan manusia, dengan makhluk hidup, dengan tumbuhan, dengan lain-lain. Seperti itu mungkin yang dimaksud kementerian untuk mencari jalan tengahnya. Seperti itu, Mas Diki. Gimana, ada yang mau disanggah apa ditanggapi lagi? Lut, sinyal aman, Lut. Udah kali. Aman sinyal. Cukup, sinyalku elek kok. Wek, mantap. Oh iya, terima kasih. Masih masuk Gimana, nggak? Lut? Ada yang mau ditambahin, Lut? Ini masih masuk. Ada yang mau ditambahin nggak, Lut? Nggak denger, Lut, suaramu, Lut. Apa? Suaramu nggak denger, Lut. Tahu nih. Masuk nggak Mungkin ada suaranya? pertanyaan lain dari teman-teman yang mau disampaikan? Udah setengah jam ini. Barangkali teman-teman ada yang harus tanyain lagi. Sepertinya cukup ya teman-teman. Di luar kak lagi di luar kak. Halo temannya Mas Arka. Ya kak. Ini stopin kak, aku nggak bisa, nggak muceng kak. Senyumnya. Stop, Di thank lock you out kak. aja, di lock out aja. Keluar.
Sepertinya cukup ya teman-teman ya. Ini mungkin karena partner saya yang satu Mbak Lutfi juga sinyalnya kayaknya juga kurang terkondisikan karena ya di daerah Boja toh sinyalnya agak susah. Sekian ya teman-teman ya, sekian teman-teman, kalau ada